Selamat datang nih di podcast kita dengan saya Muhammad Bayas Kiazen dan ada teman saya itu, Dina Setiawati. wah Kak Dinda. Apa nih akan kita bahas Kak? Tema apa sih yang akan kita bahas malam ini? Apakah menarik atau tidak? Tema kali ini tuh cukup menarik, Kak, yaitu kita bahas tentang yakin Pancasila itu sebagai ideologi negara kita. Wih, bener nih Kak. Soalnya banyak nih yang mempertanyakan bahwa apakah kita benar-benar yakin bahwa Pancasila itu masih relevan sebagai ideologi negara? Nah, langsung ya Kak ya, to the point Oke. deh Kak. Hmm, Jawab nih Kak, pertanyaan oke. teman-teman nih Kak, jujur-jujuran nih Kak. Oke, Kak. Zaman sekarang yang perubahan tatanan dunia, globalisasi, bahkan pemikiran-pemikiran itu membuat eh, apakah Indonesia itu masih relevan dengan ideologinya yang Pancasila, Kak? Masih Nah, relevan nggak sih Pancasila sebagai ideologi negara kita? oke, Kak. Menurut aku tuh makin relevan ya. Karena ideologi negara kita tuh kan Pancasila. Itu bukan kayak sekedar konsep kayak, oh Pancasila doang. Tapi nilai-nilai yang di dalam Pancasila itu yang fleksibel dan bisa menyesuaikan perkembangan zaman Pak sampai pada saat ini, Kak. Wih, berarti fleksibel ya, kayak nggak terkekang Betul. waktu ya. Betul, Kak. Walaupun banyak pengaruh dari luar, budaya asing, dan akhirnya masyarakat berpikirnya berubah. Mm-mm. Apa kakak nggak berpikiran bahwa takut ini Pancasila sebagai formalitas doang nih kak? Enggak dong, Kak. Justru itu tuh tantangannya. Kalau Pancasila itu cuma dijadiin simbol negara doang, ya emang bisa kehilangan makna-makna dari Pancasila tersebut. Tapi kalau kita nih benar-benar dipahami, dijalanin buat kehidupan sehari-hari, Pancasila itu tetap kuat, Kak. Malah sebagai dasar negara tuh semakin kuat. Tapi kak nih kak, kenyataannya coba kita kulik kan, Mm-mm. ketuhanan yang Maha Esa. Tapi banyak orang Indonesia yang akhirnya malah mengaku tidak bertuhan. Terus yang paling ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang miskin dan tidak meratanya pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Apalagi korupsi itu Kak. Wih, banyak banget. Berarti kalau gitu nilai Pancasila belum berjalan dong di Indonesia, Kak. Betul. Itu menunjukkan bahwa implementasinya Pancasila ini belum maksimal. Tapi bukan berarti ideologi Pancasila ini salah, bukan, Kak. Masalahnya tuh ada pada sumber daya manusianya atau manusianya, bukan pada nilai Pancasilanya itu sendiri, Kak. Hmm. Berarti Pancasila nggak salah, yang salah kita karena belum menerapkannya dengan benar ya, Kak ya. Betul banget, Kak. Nah, sebenarnya apa sih dibalik dari Pancasila itu, nilai dasar Pancasila tuh apa sih, Kak? Sehingga membuat dia itu sangat perfect sebagai ideologi negara kita, Kak. Pancasila ini, Kak, itu mengajarkan hal-hal fundamental seperti kejujuran, ketuhanan, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Kalau itu semua benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah yang sebenarnya bisa diminimalisir, Kak. Itu, Kak. Intinya harus kita terapkan dengan benar ya, Kak ya. Betul. Di kehidupan Nah, sehari-hari, Kak. kakaknya nih kan sebagai ASN, aparatur sipil negara nih, sebagai Hmm. orang yang melaksanakan kebijakan nih, Kak. Nah, Ya. kalau dikaitkan dengan kakak yang sebagai ASN itu, apa sih, Kak, Ah, peran penting yang bisa dilakukan oleh ASN? oke. Sebagai ASN kayak saya, itu kita punya peran penting banget nih. Kita harus jadi contoh dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila kepada semua masyarakat, misalnya dengan memberikan pelayanan yang adil dan tepat, tidak diskriminatif atau pilih-pilih, dan selalu berintegritas, Kak. Wih, mantep nih, Kak. Sebagai contoh dalam mengamalkan nilai Pancasila. Betul. Berarti intinya bukan relevan atau enggaknya nih Kak ya, tapi lebih bagaimana kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dengan baik dan benar ya Kak ya. Mm-mm. Betul banget, Kak. Karena selama nilai-nilai Pancasila ini masih dijalankan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ideologi ini akan tetap relevan dan semakin kuat, Kak. Oke Kak Dinda. Sekarang kita mau narik sesuatu nih Kak. Narik apa? Oke. Yaitu narik kesimpulan. Jadi
Berarti bisa disimpulkan ya kayak bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara itu sangat relevan dan akan terus relevan. Betul, Kak. Dan dia mengikuti perkembangan zaman, tapi dengan implementasi yang nyata. Betul, Kak? Betul. Karena pada akhirnya ini kekuatan ideologi itu bukan dari hanya teorinya aja nih atau namanya aja, tapi dari praktik yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari dengan hal yang jelas dan tepat. Oke, Kak Dinda. Oke. Jadi gitu. Betul, Kak. Terima kasih ya, Kak ya. Ya, terima kasih juga, Kak Eh, Bahi. kita sudah membahas sesuatu hal yang Hmm. sangat penting buat kita sebagai orang Indonesia dan sebagai seorang aparatur sipil negara. Betul, Oke, betul, Kak. Oke. kita sudahi dulu ya kayak obrolan kita Ya, kali ini. Terima kasih sudah mau berbagi insight yang sangat bermanfaat. Semoga bisa membuka sudut pandang baru untuk kita semua dan semakin yakin bahwa Pancasila itu adalah ideologi negara kita. betul, Kak. Terima Betul kasih banget. Kak Dinda. Terima kasih juga, Kak Bahi. Senang bisa Oke, sharing sama Kakak. Oke, terima kasih ya, sampai jumpa Kak. Sampai di jumpa. podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Dadah.